Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang saya dapat kembali menjumpai Anda tentunya melalui video streaming ini dalam acara BPK with Love. Nah, program ini dibuat untuk memenuhi kerinduan para sahabat-sahabat dari Persekutuan Doa Katolik Karismatik. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi berkat tentunya melalui firman Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alexander Ferdiandi Subrata. Saya dari komunitas Evata. Nah, sebelum kita memulai perenungan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur Tuhan untuk rahmat, untuk kasih, untuk anugerah-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tidak terbatas yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami yang baru, untuk nafas hidup kami, untuk keberadaan kami apa adanya kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti akan jalan-jalan-Mu, semakin memahami kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami masih boleh mewartakan firman-Mu. Untuk itu urapilah kami, baik yang mendengarkan maupun yang mewartakan, agar apapun yang ingin Kau sampaikan, kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Maka beracaralah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar Engkau saja yang pegang kendali, agar semuanya berjalan baik. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Kau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mengambil tema yaitu mengerti jalan-jalan Tuhan. Mengerti tidak sama dengan kita merasakan. Kenapa saya ambil tema ini? Saya percaya setiap kita itu memahami, melihat bahwa perjalanan hidup kita seperti sebuah buku cerita yang Tuhan tulis. Jadi ada alur cerita tentang kita, tetapi peran utamanya kita, dan ada satu kehendak bebas di dalam setiap kehidupan kita. Maka sepanjang perjalanan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita mengerti jalan-jalan Tuhan dari awal sampai ending dari sebuah buku itu, maka kita akan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, perasaan kita lebih dominan daripada kita sekedar mengerti. Kenapa? Karena perasaan itu sensitif. Apalagi di tengah persoalan, di tengah masalah, di tengah sesuatu yang terjadi, maka seringkali kita kehilangan kontrol. Artinya kita lebih banyak mengikuti perasaan kita. Kita sering bad mood, tiba-tiba aja dalam situasi misalnya di dalam satu pewartaan, di dalam satu ruangan, AC tiba-tiba mati, suasana jadi panas gerah, langsung suasana mengubah hati kita, perasaan kita bermain di sana. Nah, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan telah tetapkan jalan-jalan Tuhan. Seharusnya kita mengerti arah dan tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa ciri orang yang mengerti? Yaitu kalau orang itu mengerti, maka respon yang keluar daripada orang itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Ketika dia mengerti sesuatu, maka respon yang dikeluarkan itu pasti benar. Nah, mari kita buka sama-sama kitab Yesaya. Nabi Yesaya pernah mengatakan, Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya setiap perjalanan kita jangan melulu melihat ke belakang. Kita ingat-ingat hal-hal yang telah lewat. Dan ayat 19 juga dikatakan gini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 9 mengatakan apa? Lihat. Jadi lihat itu menunjukkan apa? Realita.
kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya baru di dalam setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan kita mengiring Yesus, selalu Tuhan katakan apa? Ada berkat-berkatnya yang baru. Kalau kita ada di dalam padang gurun, dikatakan Tuhan akan buat sungai, Tuhan akan buat jalan yang apa? Yang mempermudah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa itu jalan? Jalan itu lebih berbicara pada kehidupan kita. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jalan itulah kehidupan kita. Kekristenan itu cara hidup, bukan cara ibadah. Jadi cara bagaimana kita hidup. Buat apa kalau ibadahnya benar tapi cara hidup kita salah? Tapi kalau cara hidup kita benar, pasti ibadahnya benar. Artinya apa yang kita imani akan berbuah baik. Kita nggak perlu pakai kalung salib yang besar-besar untuk menunjukkan iman kita. Tetapi perbuatan yang baik itu sebuah iman yang teraplikasi di dalam setiap kehidupan kita. Saya pernah cerita, ada seorang oma yang ingin menyeberang dari sekian lebar jalan yang cukup lebar, jalurnya banyak. Oma itu tidak bisa nyebrang. Bolak-balik dia ragu untuk nyebrang. Tiba-tiba ada anak muda bertanya, "Oma mau nyebrang ya?" Oma itu bilang, "Iya, sini Oma." Dituntun Oma itu sampai ke seberang. Ketika sampai di seberang, Oma itu bilang apa? "Anak muda, pasti kamu orang Kristen. Kok Oma tahu?" "Iya, karena kamu baik. Saya sering mendengar orang Kristen itu baik-baik. Lihat ya, anak muda itu nggak pakai kalung salib, dia nggak bawa kitab suci. Tetapi perbuatan dia, itulah khotbah yang hidup di dalam kehidupan kita." Nah, apa yang Tuhan Yesus mau katakan di dalam jalan-jalan kita sepanjang kehidupan kita? Kalau kita menuruti semua yang Tuhan tetapkan, maka buah kita akan berdampak dan dapat dinikmati begitu banyak orang. Sehingga orang akan mengikuti kita, mengikuti Kristus, karena Kristus di dalam kita. Nah, ada dua kisah yang menarik di dalam Perjanjian Lama menjadi bahan perenungan kita, yaitu pada kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Itu kalau kita baca, itu kisah Yusuf. Ya, Yusuf mempunyai mimpi. Kita buka aja Kejadian 37 ayat 6 dan 7. Kita nggak baca sampai Kejadian 37 sampai 50, terlalu panjang. Nanti 2 hari nggak kelar. Kejadian 37 ayat 6 dikatakan gini. "Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini." Ini kata Yusuf. Ayat 7. "Tampak kita sedang di ladang mengangkat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku." Ini mimpinya Yusuf. Yusuf mendapat mimpi, mendapat satu gambaran kalau suatu saat dia akan menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin, di mana dikatakan saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Itu mimpinya Yusuf yang dia katakan kepada saudara-saudara. Kalau kita punya mimpi atau gambaran akan masa depan kita yang begitu luar biasa, rasanya pasti senang. Pasti nggak sabar untuk sampai waktu yang ditentukan, sampai kita benar-benar menjadi pemimpin. Pasti nggak sabar. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf sepanjang perjalanannya menuju apa yang Tuhan tentukan, sepanjang perjalanan itu, dia pertama difitnah, dibuang, kemudian dia dijual, masuk penjara. Bayangin, untuk mencapai apa yang dimimpikannya, Yusuf itu punya mimpi menjadi seorang yang terpandang, memimpin. Tetapi dalam angan-angan itu, perjalanannya itu tidak enak ternyata. Dia harus mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Bayangin kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita ada dalam kondisi seperti Yusuf?
Saudara-saudara kita membenci kita, membuang, bahkan pernah niat untuk dibunuh, kemudian dijual, kemudian jadi budak, lalu difitnah oleh Potifar, masuk penjara. Perjalanannya nggak ada yang enak, pahit semua. Nah, kalau Yusuf tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, saya percaya dia udah mundur. Dia udah kecewa, pahit. Dia nggak mau ikutin lagi jalan-jalan Tuhan, karena nggak ada yang enak. Tetapi karena dia mengerti, memahami jalan-jalannya Tuhan, mau sepahit apapun, tidak enak apapun, dia mengerti. Waktu dia mengandalkan Tuhan dan dia bersandar kepada Tuhan, dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dia memahami jalan-jalan Tuhan, alur-alurnya, dia mengikuti semuanya, maka dia akan sampai kepada tujuan. Sama kita kalau sekarang enak ya, ada Google Map, ada Waze. Kalau kita untuk mencapai tujuan, kalau kita mengikuti petunjuk jalan itu, apa yang Google Map arahkan, maka kita akan sampai tujuan, tidak nyasar. Tetapi kalau kita tidak mengikuti jalan-jalan itu, maka saya percaya kita nggak akan mencapai pada tujuan. Kalau saja Yusuf baru kena pertama kali dia dibuang, kemudian dia mulai mengeluh, dia mulai menolak itu, maka dia nggak akan mencapai pada mimpinya itu, nggak mencapai pada tujuan. Nah, apa yang Yusuf lakukan, dia lakukan. Artinya bagiannya dia lakukan, karena dia tahu ada bagian Tuhan yang akan melakukan atas setiap kehidupannya. Nah, kisah siapa lagi yang mirip dengan Yusuf, yaitu kalau kita buka 1 Samuel, kisah Daud. Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 7. Dikatakan demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita melihat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, sampai kita kehilangan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, seringkali tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak berjalan sesuai, maka kita mulai kecewa, kita mulai kepahitan, kita mulai mundur. Banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan, contoh aja di dalam pelayanan-pelayanan juga seperti itu ya. Seringkali kalau kita masuk dalam sebuah pelayanan, kita membawa tujuan, motivasi yang salah. Artinya lebih mengarah kepada kepentingan sendiri. Yang kita pikir, aduh kalau pelayanan pokoknya saya enak, saya mengalami banyak hal yang menyenangkan. Kalau yang dipikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, maka pelayanan nggak akan pernah maju. Saya percaya lambat laun dia akan mundur. Kenapa? Ketika dia terbentur pada satu persoalan yang tidak enak, dia mulai kecewa, dia mulai menarik diri. Oh, ternyata pelayanan seperti ini ya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa tujuan yang Tuhan taruh dia di dalam pelayanan itu, apa tujuan dari jalan-jalan Tuhan dia di dalam pelayanan itu. Tetapi kalau kita mengerti, kita menjalani semua apa yang Tuhan kehendaki, untuk itu Tuhan taruh kita di dalam satu pelayanan, kita pahami tujuan dari sebuah pelayanan itu, maka kita akan menikmati itu, bukan untuk menyenangkan kita, bukan kita sekedar mencari kesenangan di dalam pelayanan itu, tetapi kita sedang berjalan bersama Tuhan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam sebuah pelayanan. Nah, apa yang terjadi dengan Daud? Daud tidak kalah pahitnya dengan Yusuf. Daud dikatakannya 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud diurapi menjadi raja untuk menggantikan Samuel. Jadi dia diurapi menjadi raja.
Secara pengurapan dia sudah raja, tapi belum menggantikan Samuel. Ada perjalanan untuk menggantikan Samuel. Daud itu adalah anak dari Isai. Dia pengembala kambing domba, juga enggak banyak, 2-3 ekor doang. Dan dia bukan orang hebat, dikatakan kan tidak perlu melihat paras yang elok, kata Tuhan. Dia orang-orang yang sangat biasa, tetapi ketika Tuhan suruh Samuel mengurapi dia, maka itu jadi mimpi yang luar biasa untuk Daud. Ketika dia menerima pengurapan itu, bayangin kita yang bukan siapa-siapa tiba-tiba diurapin jadi raja. Wow, aku raja nih sekarang. Daud bilang begitu, aku raja. Tetapi perjalanannya apa enak? Dalam dia untuk sebelum menjadi raja, ketika dia ingin menggantikan Saul, apa yang terjadi? Saul pernah hampir menombak dia 2 kali. Bahkan dia dikejar-kejar 300 tentara Saul mengejar dia. Karena Saul merasa Daud itu menjadi saingannya, Daud itu akan menggantikan dia. Maka untuk mempertahankan tahtanya, Saul melakukan banyak cara. Dan hal itu membuat kehidupan Daud tidak nyaman. Bahkan dia harus lari, bersembunyi di goa. Bayangin, kalau dia tidak mengerti jalan-jalan Tuhan atas hidupnya, jalan-jalan dia menuju takhta jadi seorang raja, saya percaya Daud banyak kecewanya. Daud banyak banget, mendingan saya kembali sebagai pengembala domba dan kambing. Makanya saya tadi mengatakan, jangan melihat hal-hal yang lalu. Ketika kita terbentuk dalam perjalanan kita, kok ikut Tuhan seperti ini ya? Lalu kita bilang, dulu belum ikut Tuhan enak-enak aja tuh, kayaknya nggak banyak masalah. Kenapa sekarang ikut Tuhan jadi banyak masalah? Kayaknya ada aja persoalan. Itu sering kita alami ya. Kalau kita ketemu orang yang baru terima Yesus, tiba-tiba orang itu mengalami begitu banyak masalah. Kadang-kadang saya melihat, ini pernah terjadi waktu saya pertama kali ikut sekolah evangelisasi ya. Ada teman satu kelas, kata adiknya, dia susah sekali untuk diikut sertakan dalam sekolah evangelisasi itu. Sulit sekali, pasti menolak karena dia nggak suka karismatik. Dan dia pikir ngapain ikut-ikut sekolah kayak gitu. Tapi satu keajaiban katanya, tiba-tiba dia ikut mendaftar sekolah evangelisasi dan sekelas dengan saya, SEP 17 saya ingat. Nah, mendengar cerita dari adiknya itu, saya bilang, wow, pasti Tuhan yang panggil sampai dia mau ikut sekolah evangelisasi itu. Kita sekolah bareng sampai selesai, sampai perutusan saya ingat. Orangnya pintar sekali main musik. Tapi ketika kita di dalam perutusan, kita lagi retret perutusan, tiba-tiba dia dikabarkan kalau anaknya masuk rumah sakit karena demam berdarah. Kemudian singkat cerita, ketika dia langsung pulang dari retret, saya lanjut sampai selesai. Tapi besoknya dapat kabar yang tidak baik, kalau anaknya meninggal. Kebayang ya? Ketika dia ikut sekolah evangelisasi, dia ambil keputusan untuk mengenal, mengerti kasih Tuhan lebih dalam. Tapi musibah yang dia terima nggak enak. Kalau kayak gitu, sulit mungkin untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan. Mungkin kita udah, kok begini ya, mau ikut Tuhan, kok masalah besar. Mau ikut Tuhan, pengen mengerti Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh kasih, kok anak saya meninggal. Kalau kita ada posisi, kira-kira apa yang Bapak Ibu udah lakukan? Saya pikir teman saya itu nggak bakal kembali untuk inaugurasi, atau dia nggak pernah kembali lagi lah ke Sekinah. Saya pikir seperti itu. Tapi saya sangat terkejut, ternyata dia datang, dia ikut inaugurasi. Artinya dia mulai mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu harus melalui padang gurun. Padang gurun tempat yang tidak enak, perjalanan yang tidak enak, panas, kalau siang terik sekali, kalau malam dingin sekali, tidak ada air, banyak binatang-binatang beracun di situ ya.
sebuah perjalanan yang tidak enak. Tetapi kalau mengerti jalan-jalannya Tuhan, artinya kalau kita mau stay, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mengikuti apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita, saya percaya perjalanan kita akhirnya sampai pada tanah perjanjian. Akhirnya perjalanan kita, apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, tergenapi. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus seperti Daud, seperti Yusuf. Ketika Tuhan taruh mimpi, ketika Tuhan taruh visi di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu bertanya, kok saya bisa ada di sini ya Tuhan? Untuk apa ya Tuhan? Lakukan saja bagian kita. Karena kita ada di mana kita ada, itulah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita, mungkin kita sering kali bertanya-tanya, Tuhan, sampai kapan wabah ini berakhir? Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Ikutin alur ceritanya Tuhan. Buku kita belum selesai, Tuhan akan selesaikan. Tetapi ikuti cerita yang Tuhan kehendaki. Jangan bikin cerita sendiri, karena endingnya nggak sama. Tetapi kalau kita ikutin alur cerita yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saya percaya ending dari kisah kita semuanya happy ending. Bahagia, damai, sejahtera ada pada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari saya percaya apa yang telah saya bagikan dalam waktu yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Kita tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, puji dan syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan telah taruh di dalam setiap hati kami. Banyak hal yang kami terima, banyak hal yang Tuhan taruh di setiap hati kami yang membuat kami mengerti, memahami akan jalan-jalan yang Tuhan tetapkan. Membuat kami mengerti untuk mengikuti alur cerita di dalam setiap kehidupan kami, apa yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya, kami semua percaya, ada kisah di akhir yang membuat kita sukacita, damai, sejahtera dalam kekalahan bersama Tuhan. Tuhan, berkati setiap sahabat-sahabatku dimanapun mereka berada. Kami percaya mereka yang mendengarkan siaran ini, video streaming ini, saya percaya di dalam setiap hati mereka Tuhan taruh sesuatu. Minimal Tuhan taruh satu kata yang membuat mereka memahami, membuat mereka mengerti bahwa Engkau sungguh baik, teramat baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pegang seluruh hidup kami. Arahkan kami kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami berjalan menurut pikiran kami. Kami berjalan menurut kehendak kami. Tapi selepas dari siaran ini, selepas kami mendengarkan firman, maka kami ingin kembali mengikuti jalan-jalan. Kami mau terus belajar untuk memahami setiap jalan-jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh ada sampai saat ini. Sebagai mana kami adanya, semua karena kasih anugerah. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Engkau Allah kami yang hidup bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.